Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifdah Buya Harmaidah dengan NIM 2410911220018 yang hari ini akan menjelaskan mengenai anatomi muskuloskeletal di regiotorakis dan membri superioris serta vaskularisasi dan inervasi sistem muskuloskeletal. Baik, pertama-tama kita akan langsung memasuki bagian toraks. Toraks itu terletak di antara leher dan abdomen. Nah, di dalam kafum toraks yang ada di sini, itu tempatnya paru-paru, jantung, pembuluh darah besar, trakea, dan juga esofagus. Ya, jadi di dalam sini. Tempatnya di sini. Nah, rangka toraks ini dibentuk oleh vertebra torakal, lalu costa, dan juga sternum. Nah, fungsinya rangka toraks ini apa? Dia akan berfungsi untuk melindungi organ-organ toraks seperti yang saya sebut tadi, seperti paru-paru, jantung, pembuluh darah besar, trakea, dan juga esofagus. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa toraks ini disusun oleh 3 hal, yaitu ada vertebra torakal yang akan lebih jelas jika kita lihat dari dorsal atau sisi belakang. Lalu disusun oleh costa. Costanya ini akan terbagi menjadi 3 jenis dan juga sternum yang ada di tengah sini. Ada 12 vertebra torakal. Ya. Lalu kalau costa ini terbagi menjadi 3, ada costa verae, ada costa spuriae, sama costa fluctuantes. Oke. Di sini sudah ada dijelaskan, ada disebutkan dari bagian sini sampai ke sini atau costae 1 sampai 7 itu costae verae atau costa sejati. Jadi dia tulang-tulang rawan iga yang berhubungan langsung dan bersendi langsung dengan tulang sternum. Bisa dilihat kalau dari depan berhubungannya gimana, dia akan menyentuh langsung. Nah, sedangkan costae spuriae itu iga palsu dari costa 8 sampai 12 itu berhubungan tidak langsung dengan tulang sternum. Nih. Dan juga ada costa fluctuantes. Bisa dilihat dia jumlahnya ada 2. Ini costa 11 dan 12. Dia sama sekali tidak menyentuh sternum dan dia berakhir bebas di antara otot dada. Dia melayang. Oke. Lalu ada sternum. Sternum itu terbagi menjadi 3. Ada manubrium sterni, corpus sterni, dan juga processus siphoideus yang paling kecil di sini. Oke, kita akan lebih zoom lagi di bagian sternum. Jadi sternum tadi saya bilang terdiri dari manubrium sterni, lalu corpus sterni, dan juga yang paling kecil ini, bagian paling kecil processus siphoideus. Kalau kita zoom di bagian manubrium sterni, ini ada bagian namanya incisura clavicularis dan juga incisura jugularis. Manubrium sterni ini dengan corpus sterni ini bersantuk ya, berhubungan. Daerah berhubungannya ini disebut dengan symphysis manubriosternalis. Lalu paling bawah yang paling kecil itu processus siphoideus berhubungan dengan corpus sterni dan bagian hubungannya ini namanya symphysis hyposternalis. Kalau ini sternium tampak depan, maka ini sternum tampak samping. Nah, jadi ini sternum tampak depan dan ini sternum tampak samping. Nah, selanjutnya ini adalah costae jika kita zoom lagi. Jadi, bagian struktur dari costae ini ada caput costae, lalu column costae, dan di bawahnya ini tuberculum costae. Sama seperti di bawahnya, caput costae, lalu fasciculum costae, dan di bawahnya ini, di bagian bawahnya, ini tuberculum costae. Lalu di bagian ini juga itu namanya corpus costae. Dan di bagian sini ada sulcus costae. Oke. Nah, ini adalah gambar dari tulang belakang. Gambar dari otot rangka dari tulang belakang. Dari bagian sini sampai bagian sini itu vertebrae cervicalis 1 sampai 7. Lalu sini sampai sini itu vertebrae thoracicae 1 sampai 12.
Dan di bagian sini sudah bagian vertebrae lumbales 1 sampai 5. Oke. Baik, kita sudah selesai dengan skeletal. Kita akan melanjutkan dengan sistem muskolonya. Jadi, ini adalah gambar otot dari dinding toraks. Jadi ini bagian lapisan paling superficial, paling atas. Ya, kalau di bawah ini otot perut ya, abdomen, tapi karena hari ini kita kan fokus ke bagian otot dinding toraks atau dada aja. Nah, jadi di toraks itu, di otot dinding toraks itu akan ada otot sejati toraks yang meliputi musculus serratus posterior, musculus levatores costarum, lalu musculi intercostalis yang dibagi lagi menjadi musculi intercostalis externi, musculi intercostalis interni, lalu musculi intercostalis intimi. Lalu ada musculus subcostalis dan juga musculus transversus thoracis. Yang bisa kita lihat di sini. Ini ada musculus serratus anterior. Nah, selain otot sejati dari toraks, itu ada juga otot korset ventral bahu dan ekstremitas atas. Yang nanti akan dibahas lebih lanjut lagi di bagian ekstremitas atas atau membrum superioris. Jadi ada musculus subclavius, lalu musculus pectoralis major. Jadi ada musculus subclavius, ada musculus pectoralis major yang ada di sini. Ada di sini juga. Lalu ada musculus pectoralis minor yang bisa kita lihat kalau kita buka lagi bagian otot. Dan juga musculus serratus anterior yang ada di sini. Oke, selanjutnya itu akan ada yang namanya otot untuk pernapasan dan juga otot untuk pernapasan tambahan. Nah, yang untuk inspirasi itu ada otot inspirasi utama. Jadi yang terdiri dari diafragma, lalu musculi intercostalis externi, dan juga bagian parasternal dari musculi intercostalis interni, yaitu musculi intercartilaginae dan juga musculi scaleni. Lalu juga untuk otot inspirasi tambahannya ada musculus sternocleidomastoideus, lalu musculi serrati posteriore superior dan inferior, ada musculus pectoralis major, musculus pectoralis minor, dan musculus serratus anterior. Nah, untuk ekspirasi itu ada otot ekspirasi utama dan juga otot ekspirasi tambahan. Ada musculi intercostalis interni dan intimi, musculi subcostalis, sama musculus transversus thoracis. Lalu ada otot ekspirasi tambahannya, itu ada di musculus transversus abdominis, musculi obliqui externus dan internus abdominis, dan lalu musculi latissimus dorsi, dan juga musculus iliocostalis. Ini adalah rangka dada dari bagian dinding belakang, dan juga ini rangka dada di dinding depan. Jadi otot panggung yang paling luar atau superficial ini terbagi ke dalam 3 sistem, yaitu sistem spinohumeralis yang terdiri dari musculus latissimus dorsi, lalu ada sistem spinos scapularis yang terdiri dari ada 3 jenis otot, yaitu musculus trapezius, musculi rhomboidei, musculus levator scapulae. Lalu ada sistem spinocostalis yang terdiri atas musculi serrati posteriores. Jadi di sini ada musculus trapezius. Sini ada 3 lagi, dibagi menjadi 3. Lalu di sini ada musculus teres mayor. Lalu di bagian sini itu ada musculus latissimus dorsi. Dan di bawah sini itu ada fascia thoracolumbalis. Nah, ini otot punggung yang kita lebih masuk ke lapisan dalam lagi. Di sini ada musculus splenius capitis, lalu di sini ada musculus splenius cervicis. Di bagian sini ada musculus rhomboideus minor,
Di bagian sininya ada musculus levator scapulae. Lalu di sini ya, ini ada musculus rhomboideus major. Kalau di sini yang minor, ini mayor. Lalu di sini, ini musculus serratus posterior superior. Dan di bagian sini ada musculus serratus posterior inferior. Dan ini lebih dalam lagi, kita akan menemukan lebih banyak lagi. Ada musculus semispinalis capitis, lalu musculus pelineus capitis, dan masih banyak lagi. Jadi ini otot punggung. Nah, selanjutnya dengan sistem muskulus selesai, maka kita akan lanjut ke vaskularisasi dan juga inervasi pada toraks. Nah, untuk sistem vaskularisasi dan inervasi pada toraks ini bisa dikatakan cukup kompleks karena melibatkan suplai darah dan persarafan untuk berbagai struktur seperti tulang, otot, kulit, dan organ di dalam kayak paru-paru, jantung, pembuluh darah besar, esofagus seperti yang saya sebutkan di awal. Nah, jadi untuk vaskularisasi toraks ini dia akan melibatkan arteri sebagai suplai darah dan juga vena, drainase darahnya, yang berasal dari berbagai cabang utama. Nah, untuk arteri sendiri pada toraks, jadi arteri subclavia ini yang berasal dari aorta dan bercabang, ini akan menjadi arteri thoracalis interna. Ya, dia akan berjalan di belakang sternum, mensuplai sternum, cartilago costalis, otot intercostalis, dan juga diafragma. Dia akan bercabang menjadi arteri epigastrika superior yang menuju ke dinding perut. Nah, setelah arteri thoracalis interna, dia juga ada arteri intercostalis superior. Fungsinya untuk mensuplai ruang interkostal 1 dan 2. Lalu, setelah arteri subclavia, maka ada aorta thoracalis. Dia berjalan di sepanjang kolumna vertebralis dan memberikan cabang ke arteri intercostalis posterior yang pasangan 3-11. Yang dia akan mensuplai otot intercostalis, pleura, dan dinding toraks. Lalu ada arteri subcostalis, dia mensuplai otot-otot dinding posterior toraks dan perut bagian atas. Selanjutnya akan ada arteri thoracalis lateral. Dia adalah cabang dari arteri axillaris. Fungsinya akan menjadi mensuplai bagian lateral toraks dan jaringan payudara. Dan yang terakhir itu ada arteri thoracoacromial. Dia akan mensuplai otot-otot pektoral dan struktur permukaan toraks anterior. Selanjutnya, itu ada drainase vena pada toraks. Vena di toraks ini akan berperan dalam mengembalikan darah ke jantung melalui dua sistem utama. Sistem pertama itu sistem vena azygos, jadi dari dinding toraks ke vena cava superior. Jadi dari vena azygos, dia mengumpulkan darah dari sisi kanan toraks, lalu oleh si vena hemiazygos dan hemiazygos accessorius, dia akan mengumpulkan darah dari sisi kiri toraks dan bermuara ke vena azygos. Yang sistem kedua itu ada vena intercostalis anterior dan posterior. Jadi vena intercostalis anterior nanti akan bermuara ke vena thoracalis interna, lalu vena intercostalis posterior nanti bermuara ke vena azygos di sisi kanan dan vena hemiazygos di sisi kiri. Dan yang ketiga itu ada vena thoracalis interna, yang nantinya akan mengalirkan darah dari bagian anterior toraks ke vena brachiosepalika. Selesai dengan vaskularisasi toraks, kita akan menuju ke inervasi. Inervasi ini berkaitan dengan sarafnya. Jadi, inervasi di toraks itu terdiri dari sistem saraf somatik yang akan mengontrol otot dan kulit, dan juga saraf otonom yang akan mengontrol organ dalam seperti jantung dan juga paru-paru. Yang pertama ada inervasi somatik. Jadi nervus intercostalisnya yang berasal dari plexus thoracalis akan berjalan di sepanjang sulcus costae pada setiap tulang rusuk yang akan nantinya menginversi otot intercostalis, otot dinding dada, pleura parietalis, dan juga kulit dinding toraks. Lalu setelah nervus intercostalis akan ada nervus subcostalis. Nanti saraf yang terletak, jadi nervus subcostalis ini saraf yang terletak di bawah tulang rusuk yang ke-12. Nanti dia akan menginversi dinding abdomen bagian atas dan otot-otot posterior toraks. Lalu yang ketiga akan ada nervus phrenicus. Jadi dia akan menginversi diafragma. Nantinya dia akan bertanggung jawab atas kontraksi utama yang memungkinkan pernapasan. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sistem muskuloskeletal pada membri superioris. Nah, pertama-tama kita akan ke skeletal. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa
membrum, kita akan sebut bagian ini adalah ekstremitas superior. Itu terdiri menjadi 4 bagian utama, yaitu gelang bahu atau cingulum pectorale yang terdiri atas os clavicula dan juga os scapula. Lalu ada brachium yang terdiri dari humerus dan juga ada antebrachium yang terdiri dari ulna dan juga radius serta manus. Jadi tulang-tulang yang menyusun ekstremitas atas ini antara lain ada os clavicula, os scapula, os humerus, os radius, ada osa carpi dari sini sampai sini. Nah, selanjutnya ini adalah gambar dari scapula, os scapula atau tulang belikat kita mengenalnya ya. Jadi scapula ini apa? Jadi scapula ini adalah tulang pipih yang berbentuk segitiga. Jadi scapula ini memang memiliki 3 sisi, ada margo lateralis, margo medialis, dan juga margo superior. Yang ini adalah scapula dilihat dari dorsal, yang ini scapula dilihat dari lateral, dan ini adalah scapula yang dilihat dari medial. Nah, baik. Jadi di sini kita akan menemukan fossa supraspinata. Di bagian sini akan ada spina scapulae. Di sini ada processus coracoideus. Di sini ada acromion. Di sini ada cavitas glenoidalis. Di bagian sini sama seperti tadi, ini dari tampak dari medial. Ini ada processus coracoideus. Lalu di sini ada incisura scapulae. Dan di sini ada fossa subscapularis. Di sini ada cavitas glenoidalis jika dilihat dari lateral, lebih jelas. Nah, kalau di sini yang dari dorsal seperti ini, sedangkan yang dari lateral terlihat seperti ini. Selanjutnya itu adalah os clavicula atau tulang selangka. Jadi ini ada tuberculum conoideumnya, lalu ini corpus claviculae-nya. Ya, lalu ini ekstremitas acromialis dan juga ekstremitas sternalisnya. Ya. Ya, ini kalau ini dilihat dari atas dan ini dilihat dari bawah. Ya. Baik. Tulang selangka ini menghubungkan tulang sternum dan juga scapula. Jadi sternum berhubungan lagi dengan toraks yang tadi. Nah, tulang ini tuh akan memiliki dari tulang-tulang ini, ya, tulang scapula ini memiliki ujung medial yang menebal. Ini. Dan ujung lateral yang datar. Baik. Nah, ini adalah persendian yang ada di tulang selangka. Ya. Namanya articulatio sternoclavicularis. Dia akan menghubungkan tulang selangka dengan sternum. Nah, persendian ini distabilisasi oleh jaringan ikat seperti ligamen acromioclaviculare. Nah, articulatio acromioclavicularis ini distabilisasi oleh jaringan ikat, yaitu ligamentum acromioclaviculare, lalu ligamentum trapezoideum, dan juga ligamentum conoideum. Selanjutnya adalah os humerus atau tulang lengan atas. Ya, di sini ada caput humerinya. Di sini ada sulcus intertubercularis. Ini ada tuberculum majusnya, ya, sebelah sini ada tuberculum majus, sedangkan di sini tuberculum minus. Ini crista tuberculi majoris, crista tuberculi minoris, korpusnya, corpus humeri, lalu di bagian sini ada tuberositos deltoidea. Ya, di bagian bawah sini ada epicondylus medialis, dan sedangkan yang di bagian sini adalah epicondylus lateralis. Di sini ada capitulum humeri, ada trochlea humeri, dan condylus humeri. Nah, sini. Baik. Nah, ini adalah gambar dari articulatio humeri atau persendian dari sendi bahu ya. Jadi dibentuk oleh pertemuan antara caput humeri dan juga cavitas glenoidalis pada scapula. Nih.
dia diperkuat oleh jaringan ikat yaitu ligamentum coracohumerale dan juga ligamentum glenohumeralia superius medius et inferius. Selanjutnya itu ada, selanjutnya ini adalah ulna, gambar dari ulna atau hasta, yang ini dilihat dari ventral, yang ini dilihat dari dorsal, dan ini dilihat dari radial. Ini ada margo interoseus, ini ada processus coronoideus, ada tuberositas ulnae, incisura radialis, dan di sini ada caput ulnae-nya. Ya, ini cuma beda dari mana kita melihat ulnanya ini. Lalu di sini ada articulatio cubiti atau sendi siku ya. Dia ada persendian yang tersusun dari os humerus, radius, dan ulna. Jadi bisa dibagi menjadi 3. Jadi ada articulatio humerulnaris, articulatio humeroradialis, dan articulatio radioulnaris proximalis. Nih. Selanjutnya adalah manus. Selanjutnya adalah manus, jadi dibagi menjadi 3 bagian ya. Ada pergelangan tangan atau karpal, lalu ada telapak tangan, ada ini karpal, lalu ada pergelangan tangan atau metakarpal, baru jari-jari digiti manus. Jadi ada namanya ossa carpi. Jadi ossa carpi itu ke-8 tulang karpal yang tersusun dalam 2 baris, masing-masing terdiri dari 4 tulang. Di sini kita akan mengenal baris proksimal, yaitu dari radial ke ulnar, dan juga baris distal. Ada os. Di sini ada os scapoideum, lalu ada os lunatum, lalu ada os triquetrum, lalu ada os pisiforme. Lalu di baris distal itu akan ada os trapezium, os trapezoideum, dan os hamatum. Selanjutnya ini adalah ossa metacarpi atau metacarplia, terdiri dari 5 buah os longum. Jadi setiap os metacarpi ini mempunyai basis metacarpalis, corpus metacarpalis, dan caput metacarpalis. Selanjutnya kita akan memasuki bagian bagian otot-otot. Ini adalah otot-otot yang akan saya jelaskan adalah otot-otot di ekstremitas atas atau membri superioris. Yang pertama ini adalah otot gelang bahu. Otot gelang bahu ini memiliki origo pada tulang panggung dan tulang tengkorak kepala dan berinsersi pada skapula atau klavikula. Otot gelang bahu ini terdiri atas otot ventral dan juga otot dorsal. Kalau otot ventral itu terdiri dari musculus serratus anterior, lalu musculus pectoralis minor, dan juga musculus subclavius. Sedangkan yang otot dorsal itu ada musculus trapezius, musculus levator scapulae, musculus rhomboideus major, dan juga musculus rhomboideus minor. Selanjutnya ini adalah gambar otot gelang bahu dorsal. Selanjutnya ini adalah gambar dari otot bahu ya, otot bahu. Jadi otot bahu ini disebut juga sebagai otot yang menggerakkan sendi bahu dan insersinya terdapat pada lengan atas. Ini adalah gambar otot bahu yang dilihat dari otot bahu dorsal ya. Otot bahu dorsal itu ada musculus infraspinatusnya. Ini ada musculus infraspinatus, lalu musculus teres minor, dan juga musculus teres mayor. Ada juga musculus subcapsularis di sini, dan juga musculus latissimus dorsi yang ada di sini. Itu adalah otot bahu dorsal. Selanjutnya ini adalah otot bahu lateral, kelompok otot bahu lateral, yaitu ada musculus deltoideus, lalu musculus supraspinatus di sini. Selanjutnya ini adalah otot bahu kelompok ventral ya. Nih, ada musculus pectoralis mayor dan juga musculus coracobrachialis. Nah, selanjutnya ini adalah otot-otot di lengan atas. Otot-otot lengan atas ini penting banget untuk gerak sendi siku. Jadi, otot-otot ini terdiri atas otot ventral lengan atas,
otot lengan atas yang ventral, dan juga otot dorsal lengan atas. Ini yang ventral, ini yang dorsal. Yang ventral ini terdiri dari musculus bicep brachii, lalu musculus brachialis di sini, dan juga musculus coracobrachialis. Nah, kalau bicep brachii tadi yang ada di sini. Ini bicep brachii. Nah, lalu yang untuk di dorsal itu ada musculus tricep brachii. Ya, ada di sini. Musculus tricep brachii yang ini. Lalu ada musculus anconeus di sini. Nah, selanjutnya ini adalah gambar otot-otot sisi flexor ekstremitas atas ya. Dia akan melakukan flexor. Ini. Ada musculus deltoideus, ada acromion, di sini ada clavicula, ini musculus bicep brachii. Ya. Di sini ada palmar. Di sini ada vagina tendinis. Nah, yang ini adalah otot-otot lengan atas yang lapisan superficial jika dilihat dari dorsolateral. Ya. Di sini ada musculus teres major, musculus latissium dorsi, ada musculus bicep brachii dan musculus brachialis. Selanjutnya ini ada otot-otot lengan atas tetap masih di lapisan superficial tapi sisi flexor. Ya. Masih ada, hanya ini. Yang ini tetap kalau ini dilihat ini lapisan dalamnya, sisi flexor lapisan dalam tadi, yang ini lapisan luar, lapisan superficial, maka ini lapisan dalamnya. Dan ini adalah lapisan dalam yang bagian sisi ekstensor, tetap lengan atas. Ya. Ada sulcus nevi radialis, ada musculus tricep brachii, musculus tricep brachii yang. Nah, ini adalah otot-otot lengan bawah. Jadi ini adalah otot-otot lengan bawah. Jadi ada 3 kelompok, ada kelompok ventral, kelompok lateral, dan juga kelompok dorsal. Ini ada musculus pronator teres, musculus flexor carpi radialis. Di sini ada musculus flexor digitorum. Di sana ada musculus flexor digitorum profundus. Ini longus, yang ini profundus. Longus, ini profundus. Ini ada musculus pronator quadratus ya. Maka sudah selesai dengan skeletal serta sistem muskuloskeletal pada membri superioris. Selanjutnya adalah tentang vaskularisasi dan juga inervasi pada membri superioris. Jadi kalau sistem vaskularisasi di ekstremitas atas ini melibatkan arteri yang mensuplai darah serta vena yang mengambilkan darah ke jantung. Yang berikut ini pembagiannya. Yang pertama arteri membri superioris ya. Suplai darah ke ekstremitas atas itu berasal dari arteri subclavia yang bercabang menjadi beberapa arteri utama, yaitu pertama arteri subclavia yang berasal dari aorta atau truncus brachiocepalicus yang ada di kanan. Jadi dia akan memberikan suplai darah ke bahu dan bagian atas ekstremitas atas. Cabang utamanya apa aja? Cabang utamanya itu ada arteri vertebralis yang akan menuju otak, lalu arteri thoracalis interna yang akan menuju dinding dari dada, dan juga lalu ada truncus costocervicalis yang akan mensuplai otot-otot leher dan punggung atas, serta arteri thoracoacromial yang akan mensuplai bahu dan otot pectoralis. Jadi setelah melewati batas costai 1, arteri subclavianya akan berubah menjadi arteri axillaris. Nah, kedua arteri axillaris. Nah, arteri axillaris ini akan berjalan di bawah clavicula dan melewati daerah fossa ascillaris atau ketiak. Jadi dia akan memberikan suplai darah ke bahu, otot, pektoral, dan bagian atas lengan. Cabang utamanya apa aja? Cabang utamanya itu ada arteri thoracoacromial yang mensuplai otot pectoralis dan bahu, lalu arteri thoracalis lateralis yang akan mensuplai dinding-dinding dada lateral dan payudara, serta arteri subscapularis yang akan mensuplai otot-otot posterior bahu dan punggung atas. Setelah melewati batas teres mayor, arteri axillaris ini akan berubah menjadi arteri brachialis. Dan yang ketiga itu arteri brachialis. Lalu arteri brachialis ini melanjutkan suplai darah ke lengan atas. Dia akan berjalan di medial humerus dan dapat diraba di fossa cubiti yang ada di dekat siku.
Cabang utamanya ada arteri profunda brachii, lalu dia yang fungsinya akan mensuplai otot-otot lengan atas posterior, dan juga ada arteri kolateral ulnaris superior dan inferior yang nanti fungsinya akan membantu suplai darah ke daerah siku. Nah, di daerah fossa cubiti atau di dekat siku itu, arteri brachialis bercabang menjadi arteri radialis dan arteri ulnaris. Nah, setelah jadi Lalu arteri radialis ulnaris ini nanti akan bercabang dari arteri brachialis. Kedua arteri ini akan mensuplai lengan bawah. Nah, arteri radialis nanti berjalan di sisi lateral ibu jari, tempat yang sering digunakan untuk mengukur denyut nadi. Jadi arteri radialis ini jadi biasanya untuk mengukur denyut nadi biasanya di arteri radialis. Dan berakhir sebagai arcus palmaris profundus di tangan. Yang kedua ada arteri ulnaris, dia berjalan di sisi medial atau kelingking, berakhir sebagai arcus palmaris superficialis di tangan. Arcus palmaris ini kemudian mengeluarkan cabang arteri digitalis untuk mensuplai jari-jari tangan. Nah, selanjutnya untuk drainase vena membri superioris ini, jadi sistem vena ekstremitasnya itu dibagi menjadi vena superficial dan vena dalam, yang akhirnya nanti akan bermuara ke vena subclavia juga. Nah, vena superficialis ini, dia berada di bawah kulit dan sering digunakan untuk pengambilan darah atau pemasangan infus. Yang pertama ada vena cephalica, dia berjalan di sisi lateral lengan dan bermuara ke vena axillaris. Lalu ada vena basilica, dia berjalan di sisi medial lengan dan bergabung dengan vena brachialis, dan juga vena median cubiti. Dia menghubungkan vena basilica dan vena cephalica di fossa cubiti, salah satu tempat untuk pengambilan darah jadi fossa cubiti ini. Nah, yang kedua, setelah vena superficialis ada vena dalam. Vena-vena ini yang akan mengikuti jalur arteri dan memiliki nama yang sama. Jadi ada vena radialis dan vena ulnaris, dia akan bergabung membentuk vena brachialis. Lalu vena brachialis dia akan bermuara ke vena axillaris. Lalu vena axillaris dia akan bermuara ke vena subclavia, lalu ke vena brachiocephalica, dan akhirnya ke vena cava superior untuk kembali ke jantung. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai topik pada hari ini. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.